Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan ya materi pembelajaran. Eee, dalam pertemuan ini kita akan belajar mengenai estimasi parameter ya, tentang estimasi parameter. Mmm, oke, kita mulai dengan masalah quick count gitu kan. Kalian tahu ya quick count, sudah ada hak pilih kah? Sudah ya? Sudah 18 tahun, plus gitu ya. Eee, ini contohnya di Jawa Barat ya. Jawa Barat, ada 4 calon gitu kan, pasangan gubernur dan wakil gubernur gitu. Nah, quick count itu hitung cepat itu, menghitungnya setelah ya TPS itu selesai melakukan pemungutan suara, kemudian dihitung gitu. Ya dihitung di TPS itu, diselesaikan di TPS tersebut. Nah, Eee, katakanlah satu Indonesia itu ada 478.685 TPS. Yang diambil itu 3.000 sampai 5.000 TPS. Nah, 3.000, 5.000, TPS itu mewakili 478.685. Nah, misalkan yang berdasarkan quick count, pasangan, pertama itu lebih unggul dibandingkan pasangan, nomor 3 atau nomor 1, nomor 2. Ya keadaan real count-nya gitu kan, hasil rekap dari KPU juga mencerminkan hal tersebut gitu, ya. Jadi hampir-hampir sama gitu. Nah, ketika kita belajar estimasi parameter ya seperti itu juga gitu. Estimasi kan kalian tahu ya, mengira-ngira ya, estimasi artinya ya, mengira-ngira gitu, ya. Ya, kalau misalnya mengira-ngira ya jangan terlalu jauh beda ya, misalnya, mmm, tidak sama ya ya jatuhnya sekitar nilai aslinya. Nah, sejauh mana bisa percaya metode quick count? Quick count adalah metode yang terukur dan teruji secara ilmiah dengan asumsi pengambilan sampel yang tepat. Metode quick count bisa dipertanggungjawabkan akurasinya dengan margin error yang kecil. Untuk menghasilkan quick count yang benar, lembaga survei harus bisa menentukan jumlah sampel yang pas. Kalau terlalu sedikit, rentang errornya bisa tinggi. Tapi kalau terlalu banyak juga nanti biayanya terlalu mahal. Jadi jangan mengambil sampelnya itu jangan terlalu sedikit, tapi jangan terlalu banyak kayak gitu. Kalau terlalu sedikit kan bisa aja menjadi tidak mencerminkan keadaan sebenarnya gitu loh. Kalau terlalu banyak ya, boros biaya gitu kan, boros waktu dan lain sebagainya. Nah, dengan konsep ini, dengan mengambil 3.000 sampel TPS dari 478.685 TPS yang ada, 3.000 TPS sudah mewakili seluruh populasi yang ada dengan margin of error yang relatif kecil, misalkan, sekitar 1%. Hasil ini mampu mendekati hasil dari real count. Ini ini contohnya ya, pemilihan presiden 2009. Ada 5 lembaga, eee, apa namanya, quick count gitu dan ada real count-nya itu dari KPU gitu kan. Nah, quick count yang bagus itu ya yang paling dekat dengan, quick count apa, real count gitu loh ya. Nah, yang paling dekat dengan ini ya, dengan real count, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat bahwa, untuk pasangan satu, pasangan 2, sama pasangan 3 hampir-hampir sama gitu loh ya, hampir-hampir sama ya. Memang nilainya itu memang beda, jelas beda karena yang diambil sampelnya juga beda gitu kan, ukuran sampelnya mungkin juga beda gitu kan. Nah maka, nilainya itu hampir beda, cuman apa namanya, yang harus, dekat dengan real count gitu. Kalau yang paling dekat kan ini ya, ini paling dekat ini dengan real count ini kan. Nah ini paling tepat ini yang, 1, 2, 3, 4 ya, puskaptis kayak gini ya. Cuman yang ini gitu, yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat.
yang paling dekat ini gitu kan, LSI gitu. Dan seterusnya ya untuk pilkada Jawa Barat, pilkada DKI, pilkada DKI Jakarta kayak gitu. Nilai dari sampel dapat mewakili nilai dari populasi. Jadi ini populasi ya, sampel itu kan bagian dari populasi. Ini sampel ya, dengan ini populasi gitu. Margin of error yang dipakai merupakan cerminan tingkat kepercayaan kita pada hasil sampling yang diperoleh. Nah, capaian pembelajaran ya, mampu memahami konsep statistik inferensi gitu kan, yang terkait dengan konsep estimasi parameter. Ya, statistik itu apa? Statistik itu kan karakteristik sampel ya. Kalau karakteristik populasi itu namanya apa? Parameter. Gitu. Nah, yang kedua mampu memahami langkah mencari estimasi parameter untuk memprediksi nilai parameter populasi melalui nilai dari data sampel. Pengertian estimasi. Estimasi merupakan salah satu cara untuk menyatakan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik yang dapat dari sampel. Estimator adalah nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Ya, jadi parameter itu adalah karakteristik dari populasi. Ini populasi. Nah, ini memiliki karakter gitu. Nah, karakternya itu apa? Rata-ratanya min gitu kan. Ada proporsi P besar gitu ya, ada variansi kayak gitu ya. Standar deviasinya sigma ya. Tinggal akar dari ini ya, tinggal dari sigma kuadrat nih. Nah, misalkan kita mempunyai populasi dengan beberapa parameter yang tidak diketahui. Contoh, kita tidak mengetahui rata-rata pendapatan seluruh masyarakat Garang Juang. Dua, kita tidak mengetahui variansi atau keragaman nilai IPK mahasiswa ITK. Nah, kita butuh menyimpulkan, membuat inferensi tentang parameter yang tidak diketahui. Langkah-langkah dalam membuat inferensi, memilih sampel, menghitung nilai-nilai statistik. Yang ketiga adalah membuat inferensi mengenai parameter yang tidak diketahui berdasarkan distribusi sampling statistik gitu. Nah, memilih sampel itu misalnya ada populasi ya, populasinya itu sama dengan 500 ya. Dari 500 ini kita mau ambil 30 ya sampel gitu. Ya, ini 30 itu bagian dari 500. Nah, bagaimana sih mengambil 30 ini? Nah, mungkin aja 500 ini terdiri dari berapa karakteristik gitu kan. Ada karakteristik A, karakteristik B, karakteristik C. Karakteristik A 250, karakteristik B 150 gitu kan. Gitu. Karakteristik C 100 kayak gitu. Jadi dari masing-masing karakteristik ini ada keterwakilannya sehingga totalnya ada 30 kayak gitu. Atau eh, kita apa namanya kedudukannya sama, nggak ada karakteristik khusus daripada 500 ini. Maka ya setiap individu dari 500 ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 30. Nah, itu tentang memilih sampel. Kemudian menghitung nilai-nilai statistik gitu. Nilai-nilai statistik berarti letaknya di mana? Di sampel letaknya ya, yaitu X bar, P kecil, proporsi S ya, S kuadrat kayak gini. Kemudian yang ketiga adalah membuat inferensi mengenai parameter yang tidak diketahui berdasarkan distribusi sampling statistik. Nah, kita kan sudah tahu nih nilainya ya, X bar P S S kuadrat. Nah, kita di populasi ini juga ingin tahu nilainya mu, P besar, apa sigma sigma kuadrat kita juga ingin tahu nilainya ini berapa. Nah, untuk menghitung nilai-nilai ini itu didasarkan pada nilai-nilai ini gitu loh. S bar PS per S kuadrat. Itu membuat inferensi ya. Oke. Nah, inferensi itu ada dua, yaitu inferensi tentang apa estimasi parameter. Kalian bisa baca buku Walpole bab 9 dan ada tentang uji hipotesis parameter. Kalian bisa membaca buku Walpole bab 10. Nah, kemudian kita bicara mengenai estimasi titik. Estimasi titik suatu parameter populasi theta adalah nilai tunggal theta atau pi suatu statistik theta. Ya, contoh nilai x bar suatu statistik x bar. Nah, ini distribusinya ya, distribusi x bar ya, distribusi x bar ya berdistribusi normal gitu kan. Dihitung dari suatu sampel ukuran n. Merupakan suatu estimasi titik parameter populasi mu gitu loh. Jadi mu itu karakteristik di populasi gitu kan, mu kayak gini. Nah, sedangkan X-bar itu di sampel. Nah, ini itu bagian dari ini gitu loh ya, bagian dari ini.
gitu. Nah, harapannya di sini ya estimasi dari ini ya, harapannya ini sama ini tuh sama gitu loh, nilainya X bar sama mu gitu. Nah, kemudian kita bicara mengenai estimasi interval ya. Estimasi interval suatu parameter populasi theta ada suatu interval yang berbentuk theta L topi, theta U topi, kemudian theta dari theta L topi sampai theta U topi. Ini notasinya, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Interval ini mengandung nilai benar theta dengan peluang P theta L topi ya theta U topi sama dengan 1 minus alfa. Theta L topi, theta U topi sama dengan theta L topi kurang dari theta U topi disebut suatu interval konfidensi 1 minus alfa 100% untuk theta. Kayak gini kan. Gitu. Nah, biasanya 1 min alfa ini biasanya itu nilainya 95%, 99% ya, 90% kayak gini. Konsekuensinya ya kalau ini alfanya 5%, kalau yang ini 1%, kalau yang ini 10%. Tuh. Untuk ini estimasi interval ya, kan interval konfidensi. 1 min alfa disebut koefisien konfidensi. Theta L topi batas bawah konfidensi. Theta U topi adalah batas atas konfidensi. Nilai alfa umumnya 0,1, 0,05, 0,025, 0,01. Kalau begitu kalau 1 min alfanya nilainya berapa ini? 90%. Kalau yang ini 95%. Kalau yang ini 9 berapa ya? 9,97 ya. 0,5% kayak ini ya. Terus kalau yang ini 0,199%. Nah, ini I1 min alfanya ya, konsekuensi dari alfa ini. Dengan alfa itu nilainya antara 0 1 ya, karena alfa ini kan peluang ya, seharusnya nilainya yang antara 0 sama 1 ya. Nah, ini distribusi Z ya. Distribusi Z itu Z itu apa? Distribusinya itu normal ya, tapi minnya 0, variansinya 1. Z itu sama dengan X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Nah, peluang Z dari min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2 itu adalah sama dengan 1 min alfa. Nilai alfa menyatakan luasan daerah penolakan pada kurva normal. Nah, penolakan itu apa? Yang di sini yang diarsir biru. Penolakan apa? Penolakan H0. Maksudnya penolakan H0. Nah, H0 itu apa? Nanti akan dibahas secara lebih detail di materi uji hipotesis. Nah, jenis estimasi interval untuk min rata-rata ada yang satu sampel gitu kan, ada yang 2 sampel gitu kan. Nah, 1 sampel itu ada variansi populasi diketahui, variansi populasi tidak diketahui, 2 sampel variansi populasi diketahui, variansi populasi tidak diketahui, variansi populasi apa? Tidak diketahui dengan cara tertentu gitu kan, dengan asumsi tertentu kayak gitu. Nah, itu semua yang 2 sampel itu adalah yang 2 sampel yang saling independen, 2 sampel saling independen. Kalau enggak independen ya berarti eh, kalau enggak independen ya yang ini yang independen, ada yang dependen lagi itu beda lagi ya. Eh, apa namanya rumusnya gitu kan, ada yang dependen ada yang independen. Nah, sampel yang independen itu contohnya adalah misalnya berat apa namanya kita akan mengukur ya berat apa perbedaan berat badan antara laki-laki dan perempuan kayak gitu kan. Nah, kalau yang dependen contohnya ya berat badan ya laki-laki gitu kan pada saat sebelum masuk kuliah itu pada saat tahun pertama masuk kuliah sama setelah lulus wisuda. Nah, itu kita cari perbedaan, ada perbedaan enggak, kalau kayak gitu pakainya sampel yang dependent kayak gitu.
Nah, kasus satu sampel ya untuk sigma kuadrat diketahui. Jika X bar adalah min sampel dari sampel acak berukuran N dan populasi dengan min mu dan variansi sigma kuadrat, maka interval konfidensi 1 minus alfa 100% untuk mu adalah, nah ini adalah intervalnya ya, intervalnya pakai notasi interval kayak gini ya. Nah, ini X bar minus Z alfa per 2 sigma per akar N sampai X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Yang mencari X bar ini kan berdasarkan sampel. Kalau ini kan delta gitu kan. Ya ini gitu. Nah, ini X bar plus minus Z alfa per 2 kalikan sigma per akar N dan seterusnya kayak gitu. Cuman permasalahannya ketika kita menghitung ini misalnya kita nggak mengerjakan soal gitu, tapi buat soal sendiri gitu kan. Nah, sigmanya itu dapat dari mana gitu kan belum belum tahu gitu kan gitu. Nah, mencari sigma itu kan dasarnya X bar. Nah, X barnya pun belum diketahui untuk karakteristik populasi yaitu min-nya gitu ya. Min. Nah, ini Z alfa per 2 adalah nilai yang meninggalkan nilai Z yang meninggalkan wilayah alfa per 2 gitu loh, ke kanan, meninggalkan ke kanan. Jadi Z alfa per 2 nilai yang meninggalkan wilayah ini. Ini Z alfa per 2 itu wilayah ini ya. Z yang meninggalkan ini titiknya di sini. Dan ini titiknya di sini. Ini Z alfa per 2 sama Z alfa per 2 negatif itu nilainya sama gitu loh. Bedanya ada yang satu positif, yang satu negatif kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, ketika kita mau lihat nih peluang Z lebih dari Z alfa per 2 berarti ini diusir gitu loh. Nah, sama dengan apa? Alfa per 2 diusir. Yang diarsir gitu kan. Ini yang diarsir gitu. Ya, diarsir. Nah, itu Z alfa per 2 atau P Z kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 minus alfa per 2. Jadi kita yakin 1 minus alfa kalikan 100% bahwa mu itu ini gitu loh ya. Mu itu ini, yakinnya ya ini gitu loh. Kalau alfanya mau pakai 1% gitu kan, maka yakinnya 99%. Kalau alfanya mau pakai 5%, maka ya yakinnya 95% dan seterusnya ya. Contoh, yang rata-rata konsentrasi zinc terekam dari suatu ukuran sampel zinc dalam 36 lokasi yang berbeda adalah 2,6 gram per mililiter. Tentukan interval konfidensi 95% dan 99% untuk min konsentrasi zinc sungai. Asumsikan bahwa standar deviasi populasinya adalah 0,3. Jadi dari soal ini kan berarti kita tahu bahwa sigmanya ini adalah sigma yang diketahui. Nah, dari soal tadi kemudian kita ringkas, nah mu-nya ini yang belum dapat gitu loh ya. Kemudian yang lain saya sigma n X bar gitu. Nah, ketika ditanya estimasi interval untuk menyelidiki nilai rata-rata populasi konsentrasi zinc di sungai gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan. Nah, ini jawab. Nah, alfanya ini kita nggak tahu, tahunya interval konfidensinya yaitu 0,96 sehingga kita dapatkan alfanya itu 0,025. Nah, kenapa sih kok dibagi dua kayak gitu kan? Jadi dalam tabel ini gitu, ini kan memang Z ini adalah berdistribusi normal, minnya 0, variansinya 1 kayak gitu. Nah, ketika kita mau mengira-ngira ya nilai min ya, maka kan dasarnya adalah X bar ya. Nilai X bar itu ya di 0 ini gitu. Ini nilai X bar kayak gitu. Nah, sedangkan nilai ini ada batasnya. Oh, nilainya adalah 0 gitu. 0 itu letaknya antara Z 0,975 sampai Z 0,025. Nah, bagaimana jika untuk soal ini gitu. Nah, maka dasarnya adalah angka 2,6 kayak gini ya. Dasarnya jadi mu itu antara tadi dimasukkan rumusnya ya 2,6 ditambah 1,96 kali 0,3 per 2 angka 36. Nah, diperhatikan di sini ini plus ya, ini minus gitu. Nah, dan seterusnya sehingga dapatkan mu ya nilainya antara 2,502 sampai 2,698. Interval konfidensi ya 99% untuk mu dengan cara yang sama sebagai latihan dapatkan nilai kayak gini. Jadi saya harapkan kalian walaupun tidak
diminta untuk mengerjakan tugas, tapi kan ada banyak latihan yang seharusnya dikerjakan gitu kan. Nah, dengan kata lain kita yakin bahwa nilai MIU yang sebenarnya itu antara 2,471 dan 2,729. Ini. Nah, ini adalah error. Error itu ada selisih nilai prediksi dengan nilai sebenarnya gitu loh ya. Ini X bar, ini mu kayak gini. Dan ini error gitu. Nah, nilainya ini ya mu-nya ini antara apa? Ini X bar minus Z alpha per 2 kali sigma per akar N sampai X bar plus Z per 2 kali sigma akar N gitu kan. Nah, ini jaraknya itu sama ya, dari jarak antara ini dengan ini. Nah, oke. Jangan jarak mu dengan ini enggak ya, tapi dasarnya adalah X bar-nya ini. Ada yang ditanyakan sampai Oke, bisa lanjut ya, lanjut. Nah, jika X bar itu dipakai untuk mengestimasi mu, dapat diyakini bahwa errornya dalam estimasi tidak akan melebihi Z alpha per 2 sigma per akar N. Gitu. Jadi, Z sigma ya, Z alpha per 2 kalikan sigma per akar N ini memang nilainya ini ada gitu kan. Di sini kemudian yang ini adalah nilainya X bar minus Z alpha per 2 kalikan sigma per akar N. Kayak gitu. Nah, misal E adalah nilai error maksimum. Dengan kata lain, E sama dengan Z alpha per 2 sigma per akar N. Sehingga E Z alpha per 2 sigma per akar N jika dan hanya jika akar N sama dengan Z alpha per 2 sigma per E jika dan hanya jika N. Nah, ini adalah rumus mencari nilai ya, ukuran sampelnya gitu kan, ukuran sampelnya. Tapi biasanya kan sigmanya itu yang nggak diketahui. Kalau sigmanya itu tidak diketahui ya karena penelitian baru misalnya ya gunakan S gitu kan, S cuman, dari sampel yang, cukup lah ya, cukup bagus gitu ya. Maksudnya cukup bagus itu banyak gitu sampelnya ya, oke. Nah, eee, error dalam estimasi gitu. Jika expert digunakan untuk, mengestimasi mu, maka dapat diyakini 1 minus alfa 100% bahwa error dalam estimasi tidak akan melampaui suatu bilangan E yang telah didapatkan sebelumnya, asal saja ukuran sampelnya adalah ini. Ini ada errornya, E itu maksudnya itu error, bukan suatu bilangan, yang di matematika gitu kan. Nah, menentukan banyak sampel. Contoh, berapa besar sampel yang dibutuhkan pada contoh di atas jika kita ingin meyakini 95% bahwa estimasi untuk mu meleset kurang dari 0,05 kayak gitu. Jadi jawab sigmanya ini, N-nya ini gitu kan. 139. Jadi kita yakin bahwa 95% bahwa sampel acak dengan ukuran N sama dengan 139 akan memberikan estimasi ekspert yang berbedanya dengan mu kurang dari E sama dengan 0,05. Nah, kasus sigma kuadrat tidak diketahui. Ingat ya, kalau tidak diketahui seperti ini berarti kita menggunakan uji T. Konsekuensinya apa? Kalau kita menggunakan uji T, maka kita harus mencari derajat kebebasannya, gitu kan. Jadi jika X bar ini S-nya ini adalah mean sampel dan standar deviasi sampel dari sampel acak berukuran N dari populasi yang berdistribusi normal dengan nilai variansi sigma kuadrat tidak diketahui, maka interval konfidensi adalah 1 minus alpha 100% untuk mu gitu kan. Nah, ini dengan T alpha per 2 adalah nilai T dengan derajat kebebasan P sama dengan N-1 yang meninggalkan wilayah alpha 2 ke kanan. Jadi enggak ambigu lagi ya. Jadi ini apa ke kanan ya. Itu sama aja dengan nilainya berapa alpha per 2 kayak gini. Kemudian atau PT kurang ini gitu kan, maka kalian harus berterima kasih. Maka nilainya adalah alfa per 2 juga sama ya nilainya itu eh, apa nilainya itu sama ya karena ini nilai peluang gitu ya tidak ada negatif ya gitu tapi memang harus tak negatif karena peluang ya.
Nah, ini untuk rumusnya gitu. Seperti tadi, analog dengan tadi, cuman bedanya kalau ini T alfa per 2, kalau yang tadi itu Z alfa per 2 ya. Karena untuk apa namanya, sigma diketahui kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya, contohnya ada berapa botol? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan, 7. Tentukan interval konfidensi 95% untuk min semua isi botol jika distribusinya diasumsikan hampir normal kayak gitu. Sehingga kita nyari dulu X-bar-nya gitu, X-bar rata-ratanya gitu kan. Kemudian nyari S-nya kayak gitu. Kemudian untuk interval konfidensinya ya alfanya berapa kita tentukan dulu. Oh, alfanya itu 0,025. Dasarnya ya ini gitu loh, 95% sama dengan 1 minus alfa kalikan 100%. Nah, kemudian dicari tabel gitu kan, T alfa per 2 sama dengan T 0,025 sama dengan 2,447. Nah, ini interval konfidensinya ya. X bar ditambah T alfa per 2 S per akar N. Ini X bar minus T alfa per 2 S per akar N mu X bar plus T alfa per 2 kalikan S per akar N. Ini cara bacanya kalau di mana di tabel kayak gitu kan gitu. Dan ini dapatkan ya nilainya mu itu antara nilai 9,74 dan 10,26. Nah, untuk sampel yang independen ya, ingat ya sampelnya harus independen ya. Mu X1 per minus X2 per sama dengan mu1 minus mu2 sama dengan X1 per minus 2 per sampai Z sama dengan X1 per minus X2 per dikurangi mu1 dikurangi mu2 dibagi akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma kuadrat per N2 itu berdistribusi normal dengan minnya sama dengan 0 dan variansinya sama dengan 1. Nah, X1 per minus X2 per ada estimasi T yang baik untuk mu1 dikurangi mu2 ya. Nah, yang dimaksud dengan estimasi yang baik itu apa? Estimasi yang memang mencerminkan gitu keadaan sebenarnya atau errornya yang sangat-sangat kecil gitu. Nah, estimasi yang dicari digunakan untuk memperkirakan tentang perbedaan antara dua rata-rata gitu kan. Nah, interval konfidensi mu1 mu2 kasus ya, kasusnya apa? Sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui ya. Semuanya diketahui gitu. Maka ini Z-nya dan ini ada interval konfidensinya kayak gini ya. Untuk apa namanya rumusnya gitu. Kalau ini kan seperti ini sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, N1, N2 itu Z alfa per 2. Sama aja ya rumusnya ya. Oke. Cuman bedanya kalau ini pakainya Z gitu kan gitu. Oke. Kalau tadi oh enggak kan langsung ya. Nah, ini ada soal yang cukup panjang ya, soal cerita yang cukup panjang. Ada dua tipe mesin ya, A dan B. Nah, kali aja A, B gitu, bandingkan. Angka konsumsi bensin dalam kilometer diukur bergantung. Untuk 50% percobaan dilakukan menggunakan mesin tipe A dan 75 percobaan dilakukan menggunakan mesin tipe B. Bensin yang digunakan dan syarat-syarat yang lain dianggap sama dan konstan. Nah, rata-rata bensin yang dikonsumsi untuk A adalah 36 km gitu kan per galon dan rata-rata untuk mesin B itu kan ada 42 km per galon. Tentukan eh, interval konfidensi untuk 96% untuk mu B minus mu A. Dengan mu A dan mu B ada min populasi konsumsi bensin untuk mesin A dan B. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi untuk mesin A dan B adalah 6 dan 8. Itu kan. Nah, dari panjang lebar tadi ya kita sudah meringkas datanya ya seperti ini gitu kan. Kemudian estimasi titik untuk mu B minus mu A itu kan sama dengan ini juga gitu kan. 42 kurangi 36 sama dengan 6. Nah, ini ada interval konfidensinya ya. Alfanya itu berapa kita nggak tahu, kemudian dapatkan nilai alfa perbanyak itu 0,02 sehingga Z 0,02 sama dengan 2,05 gitu. Nah,
Ini jadi apa? Jadi dari soal tadi ya, kita menjadi yakin bahwa mu B minus mu A itu antara ini dan ini, sudah. Tuh ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk ini ya, sigma kuadrat tidak diketahui. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Jadi tidak diketahui tapi diasumsikan sama gitu. Kalau begitu kita pakai apa? Pakai ini gitu. Ini adalah variansi yang dikumpulkan. Jadi P itu artinya bahasa Inggrisnya itu full. Kayak gini ya. Full. Ya. Bulat. Bulat apa? P yaitu apa? Nah, kayak gini, put, dikumpulkan itu ya, kenapa SP? Nah, ini SP kuadrat sama dengan N1 minus 1, kalikan S1 kuadrat tambah N2 minus 1, kalikan S2 kuadrat bagi N1 tambah N2 kurangi 2. Dengan derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Kayak gini ya. Oke, untuk interval konfidensi 1 minus alpha 100% untuk mu, 1 kurang mu 2 adalah ini. Ya ini setelah tadi ya variansi put tadi dihitung, maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari yang ini. Gitu. Nah, contohnya ini membandingkan daya tahan kawat A dengan kawat B. Suatu percobaan menunjukkan hasil berdasarkan dua sampel independen. Ini kawat A, kemudian ada kawat B gitu. Ukuran sampelnya berapa? Ini ukuran sampelnya 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Yang B 1 2 3 4 5 6. Dengan asumsi variansi sama, tentukanlah interval konfidensi 95% untuk mu B minus mu A dengan mu A dan mu B adalah min daya tahan dari kawat A dan B. Nah, dari soal yang panjang lebar tadi ya sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga seperti ini gitu kan. Yang estimasi titik untuk mu A dikurangi mu B adalah X bar X A bar dikurangi X B bar kayak gitu sama dengan 140,67 sama dengan 2,17 kayak ini ya. Ini selisihnya ya. Nah, ini jawabannya ya. Diketahui estimasi titik ini masih diketahui, sorry. Nah, kemudian menjawab 5% sama dengan 1 minus alpha 1% jika dan jika ini SP kuadrat sama dengan ini ya. Nah, kemudian dapatkan nilai mu A ya minus mu B ya antara negatif dan positif. Nah, kemudian untuk kasus selanjutnya adalah sigma 1 kuadrat ya, tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Maksudnya gini, bukan berarti kita sudah tahu yakin bahwa itu tidak sama, itu bukan seperti itu ya. Jadi ini kita memang tidak tahu nilai sigma 1 kuadratnya berapa, sigma 2 kuadratnya berapa gitu kan. Nah, tapi kita asumsikan tidak sama walaupun nanti itu nilainya sama gitu kan misalnya yang penting kita mengestimasi itu nilainya tidak eh, sama tapi diharapkan ya hasilnya hampir mirip dengan aslinya gitu kan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat itu. Oke. Nah, di sini gitu kita menggunakan tabel T. Jadi kalau yang tidak diketahui ini bahasanya tidak diketahui kita menggunakan distribusi T, tapi konsekuensinya ya kita harus mencari nilai V. Nilai V-nya itu ini misalnya 1 kuadrat dibagikan 1 tambah S2 kuadrat bagian 2 kuadrat dibagi bla 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 kayak gitu. Cukup panjang ya. Jadi P T aksen itu min T alfa per 2 itu sampai dengan T alfa per 2 ya sama dengan 1 minus alfa. Nah, ini V-nya gitu kan. Gitu. Nah, ini soal itu panjang sekali, tapi dari soal yang panjang sekali ini
ya kita identifikasi 15 sampel gitu kan, dikumpulkan lingkungan 1 dan 12 sampel gitu kan dikumpulkan dari lingkungan 2. Jadi bentuknya lingkungan 15 sampel dari lingkungan 1 memiliki rata-rata kandungan fosfat 3,84. Kemudian standar deviasinya 3,07 gitu kan. Sementara 12 sampel dari lingkungan 2 memiliki rata-rata berapa? 1,49. Nah, ini 0,8. Kemudian tentukan ini gitu kan. Tentukan interval konfidensi 95%. Nah, untuk perbedaan rata-rata kandungan asam fosfat yang sebenarnya pada dua lingkungan ini, asumsikan bahwa pengamatan berasal dari populasi normal dengan nilai variansi yang berbeda. Ini expert. Jadi banyaknya soal tadi ya, panjang lebarnya soal, kalau diringkas hanya seperti ini gitu loh. Jadi ini interval konfidensi 95% untuk mu1 kurang dari mu2 gitu kan. Ini ada standar apa namanya derajat kebebasan V ini, derajat kebebasan ya. Nilainya 16 karena secara rumus itu nilainya 16,3 tapi yang namanya derajat kebebasan harus bilangan cacah ya. Atau mungkin harus bilangan asli ya. Estimasi titik untuk mu1 minus mu2. Jelas estimasi titik itu ya misalnya mu1 minus mu2 ya dicari ya x1 berat minus x2 berat. Dapatkan nilai 2,35. Ini alfa sama dengan 0,05, ini T 0,025 sama dengan 2,120 dan seterusnya ya kayak gini. Jadi kita yakin 95% bahwa interval dari 0,6 sampai 4,1 mg per liter mengandung perbedaan rata-rata kandungan asam fosfat yang sebenarnya untuk dua lingkungan tersebut kayak gitu ya. Oke, ini ada contoh taksi gitu kan kayak gini. Ini buat contoh kalian ya latihan soal barangkali kalian berminat ya mendalami materi perkuliahan malam ini. Nah, jadi estimasi parameter itu ya kita mu ya bisa P, bisa sigma. Namun yang kita bahas ada mu dan P nantinya ya. Nah, mu ini ada yang satu populasi, ada yang dua populasi. Satu populasi ada yang sigma diketahui, sigma tidak diketahui. Kalau sigma tidak diketahui, ya kita mengandalkan apa namanya Z gitu. Kalau tidak diketahui ya mau nggak mau mengandalkan student T gitu. Nah, dua populasi itu dibagi lagi menjadi independen dan dependent gitu kan. Gitu. Nah, yang independen yang sudah kita bahas tadi adalah sigma 1, sigma 2 diketahui. Independen ya, sigma 1, sigma 2 tidak diketahui gitu. Nah, independen sigma 1 dan sigma 2 diketahui, tapi yang paling apa namanya yang tidak independen gitu ya mungkin yang paling kompleks analisanya ya ini kalau ini ya yang sigma 1 sigma 2 diketahui atau sigma 1 sigma 2 tidak diketahui kayak gitu ya. Nah, kemudian selain independen juga ada dependent. Dependent itu untuk apa sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, sigma 1 sama dengan sigma 2. Demikianlah presentasi ya materi perkuliahan malam ini. Apakah dari kalian ada yang merasa masih bingung atau butuh penekanan apa gitu silahkan disampaikan saja. Baik. Oke, Muhammad. Siapa ini namanya? Muhammad ya dari teknik material gitu 06 gitu kan. Di belakangnya ada orang gitu. Oke. Muhammad. Nggak bisa ya dengan multipin. Pak, izin bertanya, Pak.
Oh iya, saya nanya kamu kok malah. Oh, Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Ramadan, NIM 06201030, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan Pak tadi Bapak memberikan contoh itu quick count, Pak. Tapi kan Ya. padahal di quick count itu kan pasti ada kayak basis-basis pendukung gitu, Pak. Jadi berarti itu pasti datanya harus merata gitu ya, Pak, dari berbagai itu tidak hanya di satu tempat saja, Pak. Atau seperti apa pengambilan datanya itu, Pak? Sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih ya. Biasanya aku mau menanyakan ke Muhammad Ramadan, tapi dia nanya dulu gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Eh, jadi gini ya. Eh, oh belum mana ya? Belum saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan kah? Enggak, mana ya? Belum, Pak. Si loading ya. Oke, jadi intinya itu entah bagaimanapun caranya metode quick count itu terserah gitu kan. Nah, hasil dari quick count ya nantinya akan dikonfirmasi oleh hasil dari real count ya. Hasil quick count akan dikonfirmasi oleh hasil real count gitu. Sama enggak gitu. Kalau misalnya pemilu gitu kan eh, misalnya pemilu gitu ya nanti di apa lirkonnya itu ya rekap KPU gitu loh. Ya misalnya quick count ya, quick count memprediksi gitu. Misalnya ada pasangan, 3 pasangan gitu kan. Yang ini 50% gitu kan. Yang ini pasangan kedua 30%, yang pasangan ketiga 20% kayak gini. Nah, real count-nya bagaimana gitu? Ini 1, 2, 3 gitu kan. Nah, real count-nya gitu. Nah, real count-nya ya 1, 2, 3. Nah, real count-nya itu kok sini 55% kayak gini kan. Yang ini 40 persen kayak gini kan. Oh, sebentar. 40 kebanyakan ya. 32% kayak gitu kan. Yang ini sisanya berarti berapa persen? 23% kayak gini kan. Kayak gini. Nah, berarti kan ya ya tapi kan urutannya sama gitu. Dan artian ini yang paling tinggi. Berarti lirikonya itu sudah tepat kayak gitu. Memang nggak persis sama kayak gitu. Gitu. Nah, caranya memang apa namanya? Kita bagi gitu kan. Tadi dikatakan basis apa namanya pendukung gitu, berdasarkan basis pendukung. Misalnya ini suatu wilayah kayak gini kan, eh, wilayahnya ini, 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 ini. Nah, di sini diambil. Nah, kalau misalnya wilayah yang ini itu penduduknya ya atau jumlah pemilihnya lebih banyak ya ambil sampel yang lebih banyak di sini dibandingkan yang wilayah yang jumlah pendukungnya itu jumlah pemilihnya itu sedikit ya ambil sedikit kayak gitu. Jadi kata kuncinya adalah proporsional gitu. Jadi diambil secara proporsional. Kayak itu ya Ramadan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Lupa tadi saya juga ingin bertanya-tanya, Pak, dari awal, Pak. Kan misalnya kayak datanya tadi itu kan margin of error-nya itu sekitar 1% itu kan, Pak. Nah, baru Mm. itu kalau misalnya nilainya itu misalnya cuma dua calon, yang satu 49%, yang satunya 51%, kan itu mirip-mirip dikit gitu loh, Pak. Jadi kayak apa Iya, ya?
Ya kalau mirip-mirip dikit ya bisa aja, quick count-nya itu, eee, salah kayak gitu kan. Jadi, misalkan, eee, ini 2 pendukung aja ya, 2 pendukung kayak gini. Ini quick count ya, QC ya, yang ini 49% kayak gitu, yang ini 51%. Nah setelah, real count ternyata, real count gitu kan, RC. Setelah real count, nah ternyata yang pertama ini pertama, ini kedua, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang ini jadinya 50,5% gitu kan. Yang, ini jadinya, 49 ya, 5% kayak gini. Seperti ini ya. Jadi kan ini salah ini kan, memang. Ya kalau misalnya kok quick count-nya kok hasilnya seperti ini gitu, maka kita belum bisa memastikan siapa yang menang gitu loh, gitu. Tapi kalau misalnya kok jauh seperti ini, quick count-nya 55%, 30% ya jelas satu. Jadi pasangan satu kalau mau menggelar syukuran ya, bisa aja gitu, ya. Gitu, karena sudah yakin gitu, sudah teruji metodenya ya. Tapi kalau kayak gini, oh berarti imbang, berarti ini gitu kan, gitu. Dan walaupun ini kalah pun ya, bisa masih mengajukan gugatan kayak gitu. Bisa aja nanti suaranya bisa nambah dan, lain sebagainya gitu, ya. Oke. Sudah cukup ya? Ada Ya, yang lain baik Pak, terima lagi? kasih Pak. Siapa yang ingin saya tanyai? Nah, Rasida. Halo Rasida. Iya, Kalau Bapak. misalkan ini, tentang 2 sampel itu kan, 2 sampel itu saling, dependen atau independen. Misalnya kita ingin tahu perbedaan tekanan darah dari lengan kanan sama lengan kiri gitu, ya kan. Nah, jadi ukuran sampelnya itu sama itu kan, antara sampel satu sama sampel 2. Nah, menurut kamu itu, contoh hubungan 2 sampel tersebut itu termasuk 2 sampel yang saling independen atau dependen? Kalau menurut saya sepertinya independen, Pak. Kenapa independen? Gimana, Pak, ya, masih masih bingung juga jelasinnya, Pak. Masih bingung, maunya independen gitu kan. Nah, Mhm. jadi, misalnya ini lengan lengan kanan ya, ini lengan kanan, ini lengan kiri gitu kan. Nah ini, kita anggap saja tekanan darah dari lengan kanan sama kiri itu beda ya, tidak harus sama gitu kan. Tapi kan individu yang sama, jadi, kenapa kok tekanan yang kiri itu tekanan darahnya sekian, karena tekanan darah kanan sekian gitu. Oke, jadi ukuran sampelnya harus sama gitu, 1, 2, 3, 4 gitu. Karena diambil individu yang sama. Jadi individu A ya, ini lengan kanan, tekanan darah di lengan kanan, dari, si A. Ini juga dari si A untuk ini sampel pertama diambil dari si A, sampel pertama di sini juga diambil si A, yang ini diambil dari si B, ini dari di sini juga ambil dari si B kayak gitu. Ya, jadi, tidak bebas gitu loh. Maksudnya, kan yang sampel pertama A, ya sampel pertama di, populasi satu ini ya, itu A, ya sampel pertama di populasi yang kedua ini juga A. Nah, kalau misalnya berat badan ya, ini laki-laki gitu kan. Nah, ini perempuan gitu, ini berat badan. Ambillah ini sampelnya, eee 10 gitu, yang perempuan ini ambillah, 12. Ukuran sampelnya beda, kalau ukuran sampelnya beda jelas, independen kayak gitu. Tapi kalau misalnya 10, sama-sama 10.
Apakah bisa merubah itu menjadi independen dan dependen? Tidak gitu. Karena apa? Karena kan individu yang berbeda ya. Di laki-laki ini individunya ya si A gitu kan. Si perempuan ini yang pertama itu bisa aja mau si C, mau si D, mau si F. Tidak ada kaitannya dengan terpilihnya laki-laki itu sampel pertama di kelompok laki-laki itu si A. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya tinggi badan gitu kan. Sebelum pada saat semester 1 ya, kemudian tinggi badan saat semester 4 kayak gini. Ya. 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4. Ya, sama-sama 4 ukuran sampelnya. Ya, ini apa namanya dependent gitu, bukan independent. Ya, oke, mungkin gitu ya penyampaian materi malam ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan malam ini dengan baik. Saya tutup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.